sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang di channel Ekyo Media. Kali ini kita akan bahas 10 mainan dalam series Kamen Rider dengan data penjualan paling laris. Penasaran kan? Tapi sebelumnya yang akan kita bahas kali ini adalah data dari penjualan produk-produknya Bandai dan anak-anak perusahaan di bawah Bandai itu sendiri, seperti Ban Presto dan lain-lain. Karena saat ini perusahaan Bandai lah yang resmi membuat dan memproduksi lebih dari 90% lini mainan dan gimmick dari serial Tokusatsu, terutama Kamen Rider. Bandai membuat banyak gimmick tentang mainan Kamen Rider nih. Di antaranya adalah seperti mainan lini Rider Hero Series atau RHS, Bandai Final Form Ride, lini SHF, DX Henshin Belt, Complete Selection Modification, Complete Selection, Figurai standar, dan masih banyak lagi pokoknya. Nah, kita akan bahas sedikit nih tentang Bandai. Jadi, perusahaan Bandai itu telah mulai berdiri stabil pada tanggal 5 Juli 1950 di Taito, Tokyo, Jepang. Dan fokus pada bidang toys sejak 17 Agustus 1965. Setelah Bandai berhasil dalam kesuksesan besar mereka, organisasi awal ini membuat perusahaan mereka secara masif di mana-mana. Mulai dari Amerika, Inggris, Cina, Australia, bahkan sampai di Indonesia kita tercinta. Tapi pusat dari semua perusahaan dan pabrik plastik ada di Tokyo tentunya. Nah, sejak tahun 1980-an, Bandai telah menjadi perusahaan mainan terkemuka di Jepang bahkan di dunia. Dan sampai hari ini buktinya, Bandai menjadi perusahaan mainan raksasa ketiga di dunia. Mereka memiliki lisensi mainan utama di Jepang dengan sifatnya yang sangat populer termasuk Daikaiju, Ultraman, Super Robot, Kamen Rider, Super Sentai, dan seri Gundam. Hebat kan? Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan utama, yaitu 10 mainan dalam lini series Kamen Rider dengan data penjualan paling laris. Yuk, kita mulai. 10. Kamen Rider Ryuki. Di nomor 10 kita awali dengan lini mainan dari series Kamen Rider Ryuki yang laris dengan pendapatan senilai 13,9 miliar yen atau setara dengan 1,8 triliun rupiah. Kesatria Naga ini adalah sebuah serial televisi yang ke-12 dalam franchise Tokusatsu Kamen Rider. Ryuki mulai ditayangkan di TV Asahi mulai 3 Februari 2002 hingga 19 Januari 2003. Di Indonesia, serial ini ditayangkan oleh stasiun televisi RCTI dan Indosiar. Pada tahun 2003, mainan Henshin Belt, action figure, dan lain-lainnya direkap dan tembus di angka 13 miliar yen lebih. Wah, luar biasa ya. 9. Kamen Rider Ghost. Di posisi 9 ada Kamen Rider yang tayang pada tahun 2015 dan penjualan mainannya direkap pada tahun 2016. Kamen Rider Ghost, sebuah serial Kamen Rider ke-17 dari era Heisei serial Kamen Rider dan seri ke-26 jika dihitung secara keseluruhan list Kamen Rider. Takuro Fukuda, penulis dari Ultraman Max, juga menjabat sebagai penulis skenario utama di seri Ghost ini, dengan Satoshi Morita sebagai direkturnya. Acara ini ditayangkan perdana pada TV Asahi dan afiliasi stasiun TV di seluruh Jepang pada tanggal 4 Oktober 2015. Pada tahun 2016 tercatat Kamen Rider Ghost memiliki pendapatan penjualan senilai 18,6 miliar yen atau setara dengan 2,4 triliun rupiah hanya dari penjualan lini mainan. 8. Kamen Rider Double. Di entry nomor 8, kita ketemu sama Kamen Rider Double, serial drama Tokusatsu Jepang yang tayang pada tahun 2009 hingga 2010. Seri ke-11 di periode Heisei dalam Kamen Rider series ini tayang perdana setelah Kamen Rider Decade Final pada tanggal 6 September 2009 dan ditayangkan bersama Samurai Sentai Shinkenger di Superhero Time TV Asahi. Serial Kamen Rider yang berjalan selama 49 episode ini diakui sebagai serial kebangkitan dari penjualan lini mainan. Setelah buntunya penjualan lini mainan yang bahkan kurang dari jumlah nominal penghasilan mainan Kamen Rider Ryuki, Kamen Rider Double mengawali kesuksesan kembali lini mainan seri Kamen Rider dengan hasil penjualan sebanyak 20 miliar yen atau setara dengan 2,6 triliun rupiah.
7. Kamen Rider X8. Di posisi 7 serial dengan penjualan terlaris ini, kita ketemu sama Kamen Rider X8. Kamen Rider yang bertemakan dokter dan game ini ditayangkan perdana pada TV Asahi dan afiliasi stasiun TV di seluruh Jepang pada tanggal 2 Oktober 2016. Minggu berikutnya setelah final episode dari seri pendahulunya Kamen Rider Ghost. Tema latar utama dalam serial ini adalah dokter, video game, dan kartu memori yang disebut Gasha. Seakan sudah sangat jelas kemana arah tujuan dari serial Kamen Rider ini. Pada rekap data tahun 2017, Bandai Company beserta perusahaan cabangnya mengumumkan bahwa hasil penjualan mainan dari serial Kamen Rider X8 laris di angka 22,3 miliar yen atau senilai dengan angka 2,9 triliun rupiah. 6. Kamen Rider Build. Di posisi 6 ada Kamen Rider Build, sebuah serial Kamen Rider ke-28 jika dihitung secara keseluruhan dari awal Rider. Serial ini mulai diproduksi pada Juni 2017 dan mulai tayang perdana pada 3 September 2017. Setelah episode terakhir dari seri sebelumnya yaitu Kamen Rider X8. Tema latar di seri ini adalah fisika, sains, cerita misteri yang dipadukan oleh botol-botol eksperimen yang disebut full bottle. Tidak seperti serial Kamen Rider dari era Heisei sebelumnya, cerita Kamen Rider Build mengambil alur di alam semesta versinya sendiri. Nah, pada tahun 2018, berdasarkan data Bandai Company, penjualan lini mainan Build laris di angka 22,5 miliar yen, atau setara dengan 2,96 triliun rupiah, mengalami sedikit kenaikan dari lini mainan X8. 5. Kamen Rider Drive. Nah, setelah kalian mengetahui fakta bahwa Kamen Rider X8 dan Kamen Rider Build saja tidak berada dalam posisi 5 besar, maka sudah jelas bahwa penjualan mainan lini serial Kamen Rider mengalami penurunan. 5 Kamen Rider yang akan kita bahas selanjutnya adalah series pendahulu dari X8 dan Build. Ya, di posisi 5 ada serial Kamen Rider Drive, dengan bintang utama yaitu Tomari Shinosuke. Sebuah drama tokusatsu kepolisian Jepang yang dibuat oleh perusahaan Toei Company. Drive merupakan seri ke-16 dari periode Heisei dan seri ke-25 secara keseluruhan Kamen Rider. Serial ini dimulai pada tanggal 5 Oktober 2014. Secara garis besar, tema yang diambil pada serial ini adalah polisi dan detektif, juga mobil dan otomotif. Penjualan mainan Kamen Rider Drive pada tahun 2015 menyentuh angka 26,2 miliar yen, atau setara dengan 3,4 triliun rupiah. 4. Kamen Rider Oz. Di posisi 4 ada Kamen Rider Oz, yang tayang pada periode 2010 hingga 2011. Oz menjadi seri ke-12 pada periode Heisei secara berturut-turut, dan ke-21 secara keseluruhan seri Kamen Rider. Mulai ditayangkan pada 5 September 2010 hingga episode terakhirnya pada 28 Agustus 2011. Kamen Rider Oz juga muncul sebagai cameo dalam film Kamen Rider Double Forever, A to Z The Gaia Memories of Fate, dikarenakan untuk memperingati episode ke-1000 Kamen Rider. Episode ke-27 dan 28 tidak memiliki jalan cerita utama dalam serial secara keseluruhan. Yang menarik adalah, Kamen Rider Oz memiliki alih suara bahasa Inggris di Filipina, sehingga pertumbuhan mainan lini Oz meningkat juga di negeri ini. Pada tahun 2011, dalam rekap data penjualan mainan seri Oz, menghasilkan uang senilai 26,4 miliar yen, atau setara dengan 3,47 triliun rupiah. Seri yang paling laku adalah DX Belt dan Candy Toys. Nah, akhirnya kita sampai di 3 besar nih. Di posisi 3 ada Kamen Rider Gaim. Di nomor 3 ini, ada Kamen Rider Gaim yang merupakan seri ke-15 di era Heisei, dan seri ke-24 secara keseluruhan serial Kamen Rider. Toei mendaftarkan hak cipta dan merek dagangnya dari serial ini secara masif. Yang dimulai pada tanggal 6 Oktober 2013, tema pada seri ini adalah kesatria dan buah-buahan. Karena berhubungan dengan kesegaran dan buah-buahan, lini makanan ringan permen karet Bandai yang sangat laku keras juga berdampak pada penjualan pada setiap seri mainan Kamen Rider Gaim. Tercatat pada rekap tahun 2014, penghasilan Bandai dari lini mainan Gaim senilai 30,7 miliar yen, atau setara dengan 4 triliun rupiah. Salut buat Gaim.
2. Kamen Rider Force. Kesuksesan Gaim di nomor 3 ternyata adalah sebuah penurunan dibanding seri Force. Di nomor 2 terlaris ada Kamen Rider Force yang menjadi seri ke-13 secara berurutan dalam periode Heisei. Mulai ditayangkan pada 4 September 2011, selain untuk memperingati 40 tahun serial Kamen Rider, serial ini juga untuk memperingati penerbangan luar angkasa yang dimulai dengan penerbangan tahun 1961 oleh Yuri Gagarin. Seri terlaris dari mainan Forza adalah action figure SHF dan The Expelled. Pada tahun 2012, serial Forza juga sangat booming di Thailand dan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. Forza menempati posisi runner-up mainan terlaris dengan hasil penjualan sebesar 31,9 miliar yen atau kurang lebih setara dengan uang 4,2 triliun rupiah. Dan akhirnya kita sampai pada posisi 1 serial Kamen Rider dengan penjualan mainan terlaris menurut data resmi dari Bandai Company. Siapa ya kira-kira? Dan di nomor 1 ada Kamen Rider Wizard. Sejauh ini, Kamen Rider Wizard menjadi juara dengan penjualan mainan terlaris. Meski menjadi perdebatan, gara-gara di tahun selanjutnya malah mainan Gaim yang menjadi lebih kuat dalam hal penjualan. Namun, rekor 2013 mencatat bahwa Kamen Rider Wizard lah yang paling laku keras. Serial ke-23 dari serial Kamen Rider dan serial Heisei ke-14 ini telah tercantum sebagai merek dagang pada judul yang diajukan oleh Toy Company pada tanggal 21 Juni 2012. Wizard mulai ditayangkan pada tanggal 2 September 2012. Kamen Rider Wizard selesai di episode 53. Tsuyoshi Kida adalah penulis skenario utama dalam serial ini. Tema dari seri ini adalah penyihir dan keajaiban. Pada sebuah polling, masyarakat menilai bahwa mainan-mainan dalam seri Wizard terlihat lebih glossy dan klasik, sehingga menarik minat mereka dalam membelinya. Menurut data Bandai Company pada tahun 2013, mainan serial Kamen Rider Wizard terjual dengan pendapatan senilai 34 miliar yen, atau setara dengan 4,5 triliun rupiah. Luar biasa. Dan hari giveaway semakin dekat. Pantengin terus video update dari Eikyo Media, karena di video-video selanjutnya kita